DJ Nansuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kalau cerita-cerita mengenai korban tekong, korban ditipu oleh orang tengah, korban calo, itu ada banyak sekali. Contohnya juga di sebelah saya nih ada Mas Ham. Dan kita masih ada di markas Aumi, di mana Mas Ham ini sudah berapa lama Mas di markas ini? Kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu. Jadi tadi saya dengar cerita singkatnya bahwa Mas Ham ini terbujuk rayuan tekong mau pulang ke Indonesia dengan harga murah, kemudian dimasukkan ke dalam penampungan, di mana akhirnya penampungan itu jadi lokasi panennya polisi untuk mengangkut pati-pati ini dimasukkan ke dalam depo. Betul begitu ya? Betul. Gimana ceritanya bisa sampai ke tempat penampungannya tekong itu? Jadi ceritanya Bu kan kita keinginan untuk pulang ke kampung. Jadi kita pulang kampung tuh kita ya macam-macam lah, kita mau cepat gitu, mau ambil murah jalan singkat, gitu kan, ambil murah, mudah pengurusan kan gitu. Yang Lepas dijanjikan tekong itu apa aja yang akan diuruskan? Yang dia uruskan, kita kontak dia, kita balik dari speedboat, dia kata, dari speedboat. Naik speedboat ke Tanjung Balai. Ke Tanjung Balai. Oke. Dengan bayaran speedboatnya 1.200. Oke, apa saja yang akan didapat? Nggak ada, yang namanya juga lewat belakang, yang nggak ada paspor, nggak ada aja, pokoknya pulang lewat belakang gitu aja ya, 1.200. Memang nggak ada apa-apa. Dan sekarang pun nggak pegang surat apa-apa juga? Paspor nggak ada, permit nggak ada? Nggak ada. Oke, terus? Kebetulan, terus kita kontak Telkom itu, dia kata 1.200 untuk balik ke kampung. Ya itu murah banget kan. Jadi terus? Kita pun setuju lah. Jadi kita setuju, kita berangkat dari tempat kerja, kita mau balik, kita janjinya jumpa di Poklang. Sebelumnya Mas Ham rumahnya di mana? Di Pineng. Di Pineng? Iya. Jadi dari Pineng ke Port Klang? Port Klang. Berapa orang? Kita tuh dari sana sebetulnya 4 orang. Oke, terus? Lepas itu sampai di sini kita pisah. Ada yang tempat saudaranya, 1 orang. Lepas itu kita jumpa tekong itu. Di Poklang. Oke. Lepas itu ada 1 taksi. Ada alamatnya nggak? Alamatnya nggak ada, Bu. Oh, karena sampai Port Klang ada yang orang jemput. Dijemput pakai taksi, dibawa ke suatu rumah. Di tempat satu macam penampungan. Penampungan itu bentuknya rumah atau rumah seperti kampung. ini atau gimana? Rumah kampung, macam rumah kampung aja. Terus? Di kebun lah. Oh, di tengah kebun. Iya. Pantesan. Iya, di kebun. Udah gitu berapa orang waktu Mas masuk di dalam, udah berapa banyak? Sementara saya sudah masuk di situ ada sekitar 10 orang. Orang Indonesia semua? Semua orang Indonesia. Oke. Mau balik ke Tanjung Balai itu sama-sama gitu kan? Lepas itu kita tunggu di situ sudah hampir 2 minggu, ada yang lagi datang 2 orang, 1 orang. Jadi orang tuh dia kumpul lah, cukup sampai 18 lah. Cukup 1 speedboat, diberangkatkan gitu ya. Oke. Tapi ternyata kami itu sudah cukup, sudah 1 minggu di situ udah cukup 18. Terus? Tapi nggak diberangkatkan juga. Oke. Kita telepon, dia kata besok. Oh, jadi tekongnya itu nggak ada di situ? Nggak ada, memang sama sekali kita nggak kenal sama tekongnya. Oh, tekongnya siapapun nggak tahu. Nggak jadi kenal. tiba-tiba ada taksi yang datang, ngambil Mas di Port Klang, dibawa ke penampungan iya, itu. Betul. Oke. Kita memang nggak, sama sekali memang nggak kenal. Nggak tahu mukanya siapa gitu ya? Nomor teleponnya aja yang ada. Kalau di telepon kelihatannya orang Melayu, Cina atau India? Melayu. Melayu. Oke, terus? Kalau dari logat dia berbicara. Bukan orang Indonesia bukan yang orang dimelayu-melayukan gitu ya? Oke. Begitu Mas masuk, orang-orang yang ada di situ katanya sudah berapa lama menunggu? Ada yang 1 minggu juga, ada yang 2 minggu. Katanya nunggu cukup 18. Ada juga yang nunggu yang lebih lama lagi, Bu. Ada yang 1 bulan, ini udah penampungan kedua. Astagfirullah, jadi orang kalau pulang lewat tekong tuh begitu. Saya ini baru tahu deh. Penampungan, ini penampungan yang kedua udah ini dia kata. Oke, setelah itu cukup nih 18 orang. Nelpon ke tekongnya kapan jadwal berangkatnya, katanya besok. Nggak pasti, janji-janji palsu aja. Tepat. Setelah itu, kok tiba-tiba ada sergapan polis gimana? Kita pun nggak tahu, Bu, ya macam mana mau boleh polis tahu dia macam mana. Atau tempat itu memang sudah diincar sebelumnya. Di sini nih isinya pati semua nih gitu. Ilegal semua nih gitu. Tapi kurang tahu juga lah sebab itu, Bu. Sebab yang orang yang lama di situ kita tanya-tanya kan macam ada anak-anak tekong tuh yang ngasih kita makan. Oh, jadi ada pengurusnya gitulah ya gitu. Pengurusnya di situ.
Jadi kita tanya-tanya, banyak orang balik dari sini selamat. Dia selalu bagi harapan sama kita. Ya iyalah kan dia kerja sama Iya. tekongnya, jadi dia itu selalu Bagi menenangkan hati supaya kita. kalau Mas mau pergi, jangan tunggu dulu di sini, sabar gitu kan. Jadi dia janji itu sampai di sana terus boleh berangkat. Oke. Tanggal sekian kita terus Begitu berangkat. dengar kata-kata kita anak pun- buahnya tenang lah ya. tenang. Oh berarti ada harapan Tapi pulang nih gitu. sesudah di situ sampai seminggu lebih ya kan Bu, kita sudah goyang. Sudah macam nggak percaya macam itu. Betul. Tapi kita minta uang itu balik nggak bisa juga. Oh jadi uang sudah bayar? Sudah bayar. Wow, Uang sudah bayar. ternyata sudah bayar. Kita masa dijemput di taksi itu di Poklang. Langsung bayar ke tukang taksinya? Lepas itu diantar kita penampungan langsung dibayar. Bayarnya ke sopir Ke taksi? Supir taksi itu. Jangan-jangan sopir taksi itu tekongnya? Bukan. Oh bukan. Bukan, tapi dia tekong tuh nelpon kan. Nanti uangnya dibagi sama supir taksi aja. Oh, Tapi yang jadi 4 orang dari Pineng itu semua udah bayar, lunas. Masya Allah, terus? Tapi kita yang silapnya masa itu Bu kan kita pun lurus-lurus saja kan. Iyalah nggak berpikir nggak apa-apa. pikir-pikir Ini apa orang aja. mau nolong lah ya gitu. Tapi- Habis itu? Lepas itu kita pun lupa ngambil nomor taksi itu. Kita pun Ya udah sampai nggak kepikiran sampai situ gitu ya. Tapi kalau sesudah kita 1 minggu lebih di situ dijanjikan besok-besok, kita sudah mulai ragu lah. Terus tidurnya di tempat penampungan itu ada tempat tidurnya atau gimana sih penampungan tekong itu? Di biasa lah Bu kan macam rumah kampung kan, ada ambal dia bagi. Oh pakai ini karpet ya? Pakai karpet, gitu aja lah. Makannya disediakan? Makanannya dia bagi beras. Masak sendiri? Masak sendiri. Oh. Masak sendiri. Siapa mau makan gitu aja. Oke. Terus setelah itu gimana ceritanya polisi bisa sampai situ? Saya pun nggak tahu Bu. Malam itu kejadiannya? Jam malam. berapa kira-kira? Kurang lebih 7:30 ke 8:30 macam Oke. itu petang. Itu Sudah rumah penampungan maghrib. ada listrik nggak? Ada. Oke. Ada listriknya ada. Lepas itu kita kebetulan di belakang. Di belakang Kita- rumah? Di belakang rumah itu ada kebun sawit gitu. Ngapain? Kita kebetulan anak nelpon dari kampung. Oh jadi lagi nelpon di itu. belakang. Terus? Anak nelpon dari kampung, kebetulan kita ke belakang, bukan Oke. di dalam di rumah. Karena mau memisahkan diri gitu ya, karena mau misalnya ngangkat kita kan telepon. lagi telepon, lagi nelpon ke kampung. Tahu-tahu kok orang ramai. Kenapa nih, Tengok gitu dari ya? belakang. Oh tapi Mas nggak tiba-tiba langsung masuk, lihat dulu gitu ya? Lihat dari jauh, Bu. Terus? Lihat dari jauh, orang ramai. Tahu polis, Bu. Tengok memang betul polis. Terus? Lepas itu kita lari terus lah, Bu. Yang selamat dari tempat penampungan itu? Ada, setahu saya ada 5 orang. Kan Mas di sini kayaknya 3 orang ya? 3 orang. Itu dari pun tempat yang sama? Itu pun dari tempat yang sama, tapi terpisah-pisah larinya itu, Bu. Oh terus? Sampai mula-mula kami berdua ke sini, ke KBRI. Lepas itu satu lagi nelpon. Dia kata dia pun Nanya di mana di gitu mana? ya? Kami sudah sampai di KBRI. Lepas itu dia pun minta tolong. Di KBRI malam itu udah sampai di Malam itu, KBRI. Minta tolong sama satpam. Pak kami lari dari kejaran polis gitu. Terus sama satpamnya? Satpamnya bilang kalau untuk malam ini kita tak boleh layani, nggak bisa dilayani. Kalau mau datang besok datang pukul 9, jumpa dengan Pak Konsuler, namanya Pak Gustam. Oh, terima kasih lah Pak untuk malam ini. Kata Pak Security itu cari dulu penginapan mana-mana. Sebab untuk malam ini kita nggak boleh layani orang. Terus tuh kita carilah penginapan yang murah-murah, Bu. Sempet nginep di tempat penginapan. Jadi Mas nginep ke penginapan. Besoknya datang lagi ke KBRI. Besoknya datang lagi ke KBRI. Apa katanya orang KBRI? Lepas itu kita jumpa security yang malam itu, kita tanya, dia kata, oh yang malam tadi ya, iya. Kita mau jumpa dengan Pak Konsuler, Pak Gustaf. Lepas itu dibagi taunya lah Pak Gustaf dipanggil. Lepas itu disuruh kami masuk. Terus? Tempat ada satu ruangan itu, Bu, untuk aduan. Lepas itu Pak Gustaf tuh datang. Datang dia tanya-tanya lah, Bu, macam mana ceritanya kita boleh sampai ke KBRI. Kita ceritakan juga lah apa adanya. Macam kita cerita sama Ibu, kita ceritakan macam itu. Terus sekarang tujuan Bapak ini apa? Tujuan mau balik lah, Pak. Lepas itu ditolonglah kita buat SPLP, Bu. Jadi sekarang punya dokumen resmi. Sekarang dokumen resmi sudah punya. Oke, terus bisa KBRI. sampai ke Aum ini siapa yang bawa ke sini? Pak Gustaf juga. Oh, Pak terus Gustaf. Pak Gustaf ngomong gimana sebelum bawa ke sini? Dia bilang
ada satu penampungan yang mungkin saya boleh tolong, karena kami nggak punya uang ini Bu. Mau nginap mana pun nggak punya uang, karena barang-barang kita pun semua tinggal di sana ini. Oh, jadi waktu kabur itu cuma bawa badan? Iya, bawa badan, baju satu, seluar satu, yang ada di badan saja lah. Untung bawa handphone karena masih nelpon ya. Karena masih Dompet segala macam. semua tinggalan Ibu. Oh ya Allah, Semua barang-barang semua. Semua tinggal Bu. Kita kemarin di sini tuh baju satu, seluar baju gitu saja. Yang nempel di badan aja. Nempel di badan Udah nggak aja. mikir mau ngambil barang-barang itu Mana lagi mau ya? mikir lagi Bu, enggak. Terus duit gimana bisa sampai ke KBRI? Kita jumpa satu Melayu tuh kan, kita cakap lah sama dia, kita bilang sama dia macam mana caranya kita ke sana. Jadi kita ada satu handphone, kita tolak sama dia lah, kita jual. Oh, jual. Kita dapat 200, lepas tu kita bayar taksi dari sana ke sini 100. Malam tu kita nginap itu ada 60 ringgit. Yang 40 ringgitnya kita untuk belanja makan lah Ya sehari itu. Allah, sedih banget dengernya. Bapak udah menikah, punya anak berapa? 3, Keluarga udah tahu belum kondisi Bapak saat ini? sudah tahu. Terus gimana kata istrinya? Jadi ceritanya Bu, syukur juga lah, syukur alhamdulillah selamat gitu aja. Yang penting selamat ya Pak, walaupun uang ketinggalan, baju ketinggalan gitu ya. Terus kayaknya kok ada yang cewek itu juga dari tempat penampungan itu, Iya. yang sama? Iya. Dari Pineng juga bukan? Dari Pineng. Jadi Mas 4 orang dari Pineng semua selamat. Yang satu nggak selamat. Yang satu ketangkep polisi. Tahu nggak dibawa kemana? Saya pun nggak tahu tanggal kemana. Astagfirullah. Jadi udah lost contact lah ya. Lost contact. Duh. Kayak gini pelajaran apa sih yang bisa Mas Jadi ambil nih? pelajaran dari sini kita jangan cepat terpengaruh sama orang itu bukan. Macam mana kita jangan sempat terpengaruh untuk bagi apalah macam mana Iming-iming gitu, bagi sama dirayu-rayu, kita dirayu, ngasih-ngasih cepat harapan pulang. palsu gitu. Dia kan orang ini macam mana ya? Macam mana dia boleh tarik uang kita itu saja. Orang Setelah itu terserah deh, mau Terserah, ketangkep mau- deh lu, mau pulang mau kek, pulang mau nggak mau pulang mati terserah. kek, bodo amat. Ah, Kabur dianya. Berarti dia kerjasama antara si sopir taksi, tekong, dan pekerja yang ada di rumah itu ya? pekerja. Ada 2 orang itu. Oh, mereka orang apa pekerjanya? Pekerja itu orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga? Iya. Ya Allah, jadi komplotannya tekong Iya. ternyata. Pekerja itu orang Indonesia. Terus setelah di sini ini, kan uang sudah nggak ada, baju-baju nggak ada. Terus gimana mau pulang caranya jadi? Pemikiran ke sana nggak? Jadi sampai kita di Aumi ini bukan, sampai di Aumi kita ditolong sama Aumi lah, macam Pak Adenan kan. Jadi ditolong, dikasih baju. Kemarin tuh dikasih baju. Makan kan, macam makan pun. Ya makan dibagi, seadanya lah ya di sini. Dibagi. Tapi alhamdulillah lah, syukur lah. Kalau nggak ada Aumi gimana coba nasibnya? Kalau nggak ada Aumi, nggak tahu juga lah. Kalau nggak ada tempat ini, itu mau kemana? Ada tempat lain nggak kira-kira untuk pergi? Ada juga sih Bu, tapi kita kontak-kontak pun semua kawan-kawan pun pada nggak kerja sekarang. Dia nggak berani nampung kita. Berat juga mau Berat nanggung juga. ya? Kadang-kadang ada juga kawan kita telepon langsung nggak angkat gitu. Karena ya keadaan memang sekarang semua susah. Orang nggak kerja. Itu uang yang ketinggalan di penampungan tekong itu ada berapa kira-kira? Kalau uang, kalau ringgit nggak ada Bu. Rupiah ada. Berapa rupiahnya? Dalam 1 juta lebih macam itu. Sebab itu memang kita siap-siap sudah tukar itu. Supaya nanti sampai di Indonesia Ada uang itu uang kita rupiah boleh untuk bisa ongkos, untuk ongkos makan atau balik, untuk untuk apalah makan. gitu ya? Karena uang itu memang sudah standby kita tukar. Ya Allah, harapan yang pupus Yang jadi jadinya ya. barang-barang itu yang apa kan? Yang barang-barang. Jadi barang-barang itu memang kita nggak pikir dah. Jadi janji kita selamat, syukur alhamdulillah sekarang sudah punya dokumen sah, sudah punya SPLP, sudah nunggu pulang lagi. Nunggu pulang ini nunggu apa yang ditunggu? Tapi Pak Gustaf cakap kan kita akan buat permohonan ke Pak Dubes untuk kepulangan kami lah Bu kan. Kalau Pak Dubes terima nanti, mudah-mudahan Pak Dubes terima lah. Banyak loh. Yang orang sakit, yang waktu itu kakek nenek juga Kalau Pak berdoa Dubes, aja lah berdoa supaya aja Pak lah. Dubes mau memberikan bantuan untuk memulangkan. Ini, itu, Iya. itu. Banyak di sini tanggungannya Pak Dubes. Jadi Tapi alhamdulillah lah Bu, Pak Dubes kayaknya bagus lah. emang bagus. Kalau Iya. nggak mungkin ada tempat ini. Jadi Saya tengok sekarang
berdoa nunggu Pak Dubes mau memberikan bantuan, dipulangkan, Ya. terus dapat tes PCR, siapa tuh dapat uang saku. Jangan ngarep. Ya udah Mas Ahan, terima kasih ya, Ya. sudah berbagi cerita, dan ini pelajaran untuk kita semua bahwa jangan pernah percaya tekong. Mau yang murah, apalagi yang mahal. Nih uangnya Mas Ahan juga sudah diambil 4 orang, itu udah 5.000 lebih tuh dapatnya. Dan itu 18 orang satu penampungan, dan sekarang mereka ada di depo, ada di kantor polisi, mendarat di sana, bukan mendarat di Tanjung Balai. Jadi untuk teman-teman hati-hati dengan bujuk rayu, itu semua tidak betul. Kalau mau diurus, diurus sendiri. Atau kalau meminta bantuan Omi bisa. Banyak nomor teleponnya sudah saya taruh di YouTube saya. Dan untuk teman-teman semua, sekali lagi ini pelajaran, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Untuk Mas Han dan teman-temannya yang sabar, yang ikhlas ya. Ya. Ini semua cobaan. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.